Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat menyaksikan video ini. Yang terhormat, Ibu Dewi Febriani, SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Diva Ananda Ramli dengan NIM 23043008 selaku moderator dan pemateri pertama dalam forum diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya Dinisa Devindaro dengan NIM 23043009. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke penyampaian materi. Yang pertama itu ada pengertian dari sengketa bisnis. Sengketa bisnis ini adalah konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan bisnis. Seperti perbedaan pendapat, benturan kepentingan, hingga rasa takut dirugikan. Sengketa bisnis dapat muncul dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan, seperti sengketa perniagaan, sengketa perbankan, sengketa keuangan, sengketa penanaman modal, sengketa perindustrian, sengketa HKT, sengketa konsumen, sengketa kontrak, sengketa pekerjaan, sengketa perburuhan, sengketa perusahaan, sengketa hak, sengketa properti, dan sengketa pembangunan konstruksi. Selanjutnya itu ada negosiasi. Negosiasi sendiri adalah salah satu cara penyelesaian sengketa bisnis yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa untuk mencari jalan keluar tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengahnya. Negosiasi ini dilakukan oleh para pihak yang bersengketa langsung. Para pihak yang bersengketa mencapai solusi yang bersifat win-win solution. Win-win solution itu merupakan hasil negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak dan membina hubungan positif. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan negosiasi. Yang pertama seperti mempersiapkan diri dengan memahami permasalahan yang ada, sehingga bisa mencapai tujuan bersama. Yang kedua, gunakan teknik-teknik negosiasi yang efektif seperti brainstorming, mengajukan pertanyaan terbuka, dan menawarkan opsi yang berbeda. Yang ketiga itu selalu bersikap profesional dan jangan membiarkan emosi mengambil alih. Dan terakhir, setelah mencapai kesepakatan, pastikan untuk menindaklanjuti dengan tindakan yang konkret dan memenuhi komitmen yang telah disepakati. Selanjutnya kita akan bahas tentang mediasi dan konsiliasi. Yang pertama, mediasi. Mediasi itu adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang berperan sebagai pihak netral yang membantu dalam proses perundingan guna mencari penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediasi ini dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam perselisihan, termasuk perselisihan yang berkaitan dengan masalah keluarga, bisnis, pekerjaan, dan juga masyarakat. Mediasi memiliki beberapa manfaat, antara lain menyelesaikan penyelesaian secara damai, lebih cepat dan efisien, menjaga hubungan baik antara para pihak, hasil mediasi mengikat secara hukum, dan biaya yang digunakan lebih rendah, rahasia, dan tentunya terpercaya. Yang kedua ada konsiliasi. Konsiliasi ini adalah proses penyelesaian masalah melalui seseorang atau badan komisi konsiliasi sebagai penengah konsiliator. Konsiliator itu merupakan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan masalah secara damai. Menurut KBBI, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, konsiliasi adalah salah satu lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah yang disebut sebagai konsiliator. Dalam melakukan konsiliasi terdapat beberapa manfaat, antara lain peluang menyelesaikan penyelesaian secara damai, menghindari biaya dan waktu yang besar yang biasanya itu terkait dengan pengadilan atau proses hukum lainnya, membantu menghindari keputusan yang dipaksakan, dan yang terakhir membantu kedua pihak untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Terakhir kita akan bahas tentang arbitrase. Arbitrase adalah proses penyelesaian di luar pengadilan yang dilakukan dengan cara menyerahkan penyelesaian kepada pihak ketiga yang netral, yaitu arbiter, untuk memutuskan penyelesaiannya tersebut. Arbiter itu merupakan orang yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa dan memiliki kewenangan untuk memutuskan pelestarian tersebut. Arbitrase biasanya dilakukan melalui lembaga arbitrase yang independen atau netral, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia,
Arbitrase dapat dilakukan untuk menyelesaikan penyelesaian dalam berbagai bidang termasuk penyelesaian bisnis, konstruksi, dan pasar modal. Arbitrase memiliki beberapa keuntungan antara lain proses yang lebih cepat dan efisien, biaya yang lebih rendah, dan keputusan yang diambil oleh arbiter bersifat final dan mengikat. Selanjutnya, penyelesaian sengketa bisnis terhadap bisnis syariah. Penyelesaian sengketa bisnis syariah dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti arbitrase Islam, mediasi, atau melalui proses peradilan di mana para pihak dapat memilih forum penyelesaian, seperti pengadilan negeri atau pengadilan agama. Salah satu badan arbitrase syariah yang dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas. Penyelesaian sengketa bisnis syariah juga melihat pada hukum nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan tentang alternatif penyelesaian sengketa SKA MUI dan Fatwa DSN MUI. Selanjutnya ada kasus. Pertama, PT Ultrajaya Milk Industry dan Trending Company Tbk melawan Rini Tresnasari terkait susu kemasan yang tercemar. Penyelesaian masalah ini dilakukan melalui upaya mediasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK antara konsumen dan pelaku usaha. Kedua, perselisihan antara PT Pertamina Persero dengan investor asal Amerika Serikat atas proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Karaha Bodas. Penyelesaian masalah ini dilakukan melalui arbitrase. Ketiga, dua perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia, PT Konstruksi Sejahtera dan PT Bangunan Bersama, terlibat dalam sengketa terkait kontrak pembangunan proyek infrastruktur berskala besar. Kedua belah pihak memiliki klaim masing-masing terkait keterlambatan pekerjaan, biaya tambahan, dan spesifikasi teknis. Menghadapi prospek yang panjang dan biaya tinggi jika mengambil jalur pengadilan, kedua perusahaan tersebut memutuskan untuk mencoba mediasi. Mereka mengajukan permohonan ke lembaga mediasi bisnis, seorang mediator yang berpengalaman dalam konstruksi yang ditunjuk. Pada sesi mediasi, kedua pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan klaim dan kekhawatiran mereka. Mediator tersebut membantu mereka untuk mencapai titik-titik perselisihan dan mendorong dialog antara kedua pihak. Setelah beberapa sesi, kedua perusahaan tersebut akhirnya mencapai kesepakatan terkait sengketa mereka. Kesepakatan tersebut mencakup penyelesaian finansial untuk penundaan, pembagian biaya tambahan, dan penyesuaian terhadap spesifikasi teknis. Kedua pihak menyepakati langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan proyek. Sekian materi dari kelompok kami, semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.